Kita bersatu lagi dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu mengasihi kami, dan Tuhan yang membawa kami ada di sini. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, kami ada kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur ini adalah kesempatan yang langka, Tuhan. Betapa di belahan bumi Indonesia yang lain ada banyak teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara seiman yang kesulitan beribadah. Kami masih bisa beribadah. Engkau yang menyediakan bagi kami kesempatan. Tiba saatnya kami dibangun, ditegur, dikuatkan, diingatkan, dan dihibur melalui kebenaran firman. Kami serahkan jalannya penyampaian firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih yang lain sudah pujian. Silakan duduk. Ya. Kita kembali bertemu di akhir bulan. Ya, beberapa waktu terakhir memang saya jadwalnya itu saya di akhir bulan. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini, meskipun dalam situasi kita sendiri ada goncangan, kita sendiri ada masalah-masalah yang kita hadapi secara gereja, tapi kita bersyukur masih bisa beribadah. Kalau kalian buka media sosial, ada banyak saudara-saudara seiman kita yang lain yang kesulitan untuk beribadah. Hanya itu sekedar beribadah saja susah. Minggu yang lalu di daerah Solo, Sukoharjo tepatnya, ada satu gereja beribadah penggelar tikar di tanah dan kosong karena mereka mengajukan izin gereja sudah 13 tahun tidak diperbolehkan membangun. Kalau sudah izin diajukan sana sini, tanah sudah dibeli, kalau ada izin tinggal bangun gereja, tidak bisa. Minggu yang sebelumnya lagi di Jombang ada sebuah gereja Allah Baik. Rukonya ditutup. Mereka biasa berada di ruko seperti kita, tapi rukonya ditutup sama aparat pemerintahan setempat dan mereka tidak bisa beribadah. Yang dilakukan apa? Ibadahnya di emperan ruko. Mereka tetap setia pada itu. Beribadahnya di emperan ruko di depan. Pendetanya memimpin di depan, yang lain jemaatnya duduk di bawah, yang sudah usia tinggi duduk di kursi plastik. Mereka beribadah. Beberapa hari yang lalu juga, kalau kalian mendengar ada kisah sekolah Kristen di Pari-Pari, sekolah Kristen Bavaria dilarang untuk berdiri. Padahal sudah mengajukan izin sudah disetujui semua oleh pemerintah. Gedung juga sudah tinggal dibangun. Ternyata orang-orang di sekitar tidak setuju, mungkin ada provokasi. Nah, kita yang hari ini masih bisa beribadah, walaupun jumlah kita tidak banyak, kita ikuti dengan serius. Oke? Membaca firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, kita ikuti dengan serius. Soalnya jumlahnya tidak banyak, kelihatan yang main HP siapa. Kalau jemaatnya buat, nah kalau mau main HP, mau tidur, gak masalah, gak kelihatan. Itu kalau mau ibadahnya firman Tuhan main HP. Hari ini saya akan lanjutkan sesi yang sebagai penutup sesi, yaitu tentang kesetiaan. Tentang setia yang lalu sudah dibuka oleh Kak Hermina, terus dan beberapa pembicaraan yang lain. Saya menyampaikan sekali lagi tentang setia. Setia itu apa? Mungkin beberapa pembicara juga sudah menyampaikan definisi setia menurut masing-masing, yang tentunya juga berdasarkan firman Tuhan. Saya sampaikan sederhana juga. Setia itu apa? Setia bagi saya adalah ketika situasi hati kita tidak berubah dari awal sampai saat ini, itu setia. Sekali lagi, ketika situasi hati seseorang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, dari sejak awalnya sampai hari ini, atau dari hari ini sampai tahun-tahun berikutnya, tidak berubah, itu setia. Amin. Kalau situasi hati kita tidak berubah dari dulu sampai sekarang, itu setia. Contohnya, yang paling setia, yang paling tinggi itu dilihat ketika pernikahan. Di sini yang sudah menikah baru saya dan Bu Devi. Ketika seorang menikah,
pendetanya kan berkhotbah dan kemudian terakhir menyampaikan ikatan janji untuk setia. Masing-masing, yang laki-laki berkata pada yang perempuan, yang perempuan juga pada yang laki-laki, setia dalam suka dan duka, dalam sakit maupun dalam keadaan senang dan sebagainya. Itu adalah janji setia. Janji setia yang menurut saya juga paling tinggi antara janji-janji yang lain. Karena kalau orang setia pada pekerjaan tidak lama-lama, paling lama. Kalau ada kerja lain yang lebih baik dia akan keluar. Ini kan juga mungkin setia di pelayanan itu juga tidak terlalu bisa diperhitungkan. Kalau ada gesekan, goncangan, keluar dari pelayanan. Tapi kalau setia dalam pernikahan itu paling tinggi. Karena ujian terberatnya di situ. Kalau ada sesuatu, yang masa terus bubar, terus sudah nggak bisa dengan orang lain. Saya bersama dengan yang sekarang menjadi istri saya kenal dengan dia, kami jadian 2006. Bulan September ini kami jadian. Ingat sekali tanggal 13 September 2006. Belum pernah ketemu. Waktu itu kenalnya lewat chatting bulan Maret 2006. Terus yuk lewat chatting. Kemudian dilanjutkan SMS-an. Waktu itu SMS ya, belum ada WA, belum ada WhatsApp. Lewat SMS. Belum pernah ketemu karena dia di Bandung, saya di Surabaya. 13 September, akhirnya daripada lama-lama kita jadian aja sekarang. Ya sudah, jadian lewat SMS. Sejak itu sampai sekarang, kemudian menikah 2011. Dihitung dari 2011 sampai hari ini berarti 13 tahun. Dihitung lebih lama lagi, September 2006 ke hari ini, September 2024, 18 tahun kami berhubungan, kami mengenal dekat, jadian dan sampai hari ini. Bukan mantan pacar. Orang-orang mesti menyebut kalau menikah itu ini mantan pacar saya. Dia tetap kekasih saya sampai hari ini. Tetap tidak berubah posisinya, walaupun meningkat statusnya jadi istri. 18 tahun. Kalau ditanya siapa yang kamu cintai, ya tetap dia, istri saya. Tidak ada yang lain. Demikian pun juga dia, kalau ada orang lain yang tanya-tanya yang menggoda laki-laki yang chatting atau apa, dia masih kasih ke saya. Tidak berubah. Itu kesetiaan. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Itu kesetiaan. Situasi hatinya tidak berubah oleh apapun juga. Itu adalah contoh kesetiaan yang tidak akan pernah berubah oleh apapun. Contoh yang lain mungkin dengan selera makan. Saya tahu selera makan kalian apa. Saya tahu ketika ditanya dari tahun-tahun yang dulu sampai sekarang, bertanya selera makan apa, suka apa? Rawon. Karena bagi saya dulu ketika kecil, rawon adalah yang paling istimewa, susah untuk didapatkan. Jadi orang tahu, oh kopi itu ini. Ini kan juga mungkin dengan permintaan. Kalau teman-teman lamanya pasti tahu, oh Fermilan kebiasaannya ini. Dulunya juga begini. Ini juga yang lain, Linus. Oh sekarang. Kalau Bu Devi, saya tahunya ketika sejak SMA, kalau memang ujian bagus, top banget. Kalau sudah nyanyi, orang pasti berlinang air mata mendengar nyanyi. Karena sudah tahu sejak SMA, lo talentanya luar biasa di sini dipuji. Dan waktu yang lalu kan Bu Devi akan dipuji lagi di sini, pertama kali lagi. Karena sudah tahu dari waktu itu. Demikian pun ketika saya melayani, saya orang tidak mengenal saya hanya 1-2 tahun belakang. Waktu-waktu yang lalu, oh mungkin sudah dari luar. Jadi sekali lagi, setia itu apa? Situasi hatimu tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Seperti kalau kita pernah mendengar legenda cerita anjing dari Jepang, siapa namanya? Dengar? Anjing Jepang yang selalu datang mengikuti menjemput kalau tuannya, juragannya, majikannya pulang kerja, dia nunggu. Apa? Siapa namanya? Aduh, sudah ngerti. Terus dibaca Alkitab terus. Apa ini?
kisah dari Jepang, anjing yang selalu menjemput di stasiun kalau tuannya datang, terus pulang sama-sama, terus kemudian setiap sore begitu, namanya Echiko atau Echiko di tulisannya. Setiap sore dia menjemput tuannya, kemudian mereka pulang sama-sama. Sampai satu kali ternyata tuannya ini meninggal di mana? Di dalam kereta. Dalam kereta, terus orang-orang membantu membawa jenazah tuannya ini lewat pintu yang lain karena meninggal. Nah, anjing ini nggak tahu tuannya meninggal, dia nunggu di tempat yang sama. Kok nggak ada? Dia pulang. Besoknya anjing ini menunggu lagi sampai sekian waktu dia nggak mendapati tuannya datang, dia tetap di situ sampai sekian waktu. Anjing ini yang akhirnya meninggal. Orang pun akhirnya tahu mengenali bahwa anjing yang setia nunggu tuannya datang. Pernah dengar kisah itu? Pernah? Syukurlah. Oke, setia artinya tidak berubah situasi hatimu dari dulu, sekarang, sampai di waktu yang mendatang. Dan sekarang kita akan belajar. Kita belajar lagi tentang setia di sesi yang terakhir ini. Setia kita pada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan pada Tuhan melalui kesetiaan hati kita, kesetiaan hidup kita. Kesetiaan apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Kesetiaan apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Nah, pertama catat baik-baik atau ingat baik-baik. Yang pertama adalah kesetiaan untuk melayani. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang baru bertobat, orang-orang atau teman-teman yang masih awal-awal itu. Saya berbicara pada kalian teman-teman, rekan-rekan saya yang sudah ikut Tuhan sekian waktu. Karena itu saya tidak akan berbicara yang lebih lembut. Saya berbicara yang keras hari ini bahwa miliki kesetiaan untuk melayani Tuhan. Minta tolong dibantu Yurinus bacakan 2 Korintus 4 ayat 5. Saya bisa baca kitab saya di situ. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-5. Ya, begini bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, Tuhan, terima kasih Kak Yurinus. Firman Tuhan berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Diri kami sebagai hamba-Mu. Artinya para Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa yang kami layani itu adalah kami. Yang kami layani adalah kalian. Yang kami layani adalah Anda. Dia berkata bahwa diri kami ini hamba-Mu. Kata melayani itu apa? Sekarang kata melayani itu sudah menurun. Pengertiannya menjadi apa? Orang yang tampil di depan untuk memimpin pujian, orang yang tampil main musik, orang yang tampil berkhotbah, orang yang tampil di depan itu adalah melayani. Sehingga ketika ditanya pelayananmu apa? Orang sering berpikir bahwa oh berarti pelayanan saya itu ketika saya berkhotbah, oh pelayanan saya ketika memimpin pujian, pelayanan saya ketika saya pemain musik atau kolektor dan sebagainya. Dan itu sudah mulai menurun pengertian melayani. Melayani adalah kita ini menjadi pribadi yang menolong orang lain untuk mengalami kemajuan di dalam iman. Sekali lagi arti melayani apa? Kita menolong orang lain supaya orang lain memiliki kemajuan di dalam kehidupannya. Secara spesifik, secara khusus, terutama di dalam iman kepada Tuhan. Dalam konteks rohani. Tapi dalam konteks yang umum, melayani itu supaya orang lain mengalami kemajuan di dalam kehidupan dia. Kalau misalkan saya tahu yang namanya Rika ini tidak bisa makan, ini bukan konteks rohani. Bisa melihat dia sedang tidak punya uang untuk beli makan, dan kemudian saya sediakan ini untuk makanmu kali ini. Di situ kita melayani. Di situ kita sedang melayani. Karena melayani adalah kita menolong orang lain untuk mengalami kemajuan. Melayani bukan aku yang harus dilihat, karena itu Rasul Petrus berkata, diri kami sebagai hamba-Mu. Kalau begitu siapa yang menonjol? Ya yang-Mu ini, yaitu bukan Mu besar, tapi Mu kecil. Orang-orang yang dilayani, itu yang ditonjolkan. Dia tidak berkata bahwa yang kamu beritakan ini loh saya, tapi kamu, kami ini sebagai hamba-Mu. Bukan kami ini sebagai orang yang ada berjasa buat kamu, tapi
diri kami sebagai hamba. Dia merendahkan diri di hadapan orang yang dia layani jemaat di Korintus. Melayani itu apa? Membuat orang lain mengalami kemajuan di dalam kehidupan dia. Dalam konteks rohani, kita melayani orang lain itu kemajuan iman dia di dalam Tuhan. Kalau ada saudara-saudara seiman kita dalam kondisi yang dia tidak bisa melantar kembali iman kita, kita melayani dengan cara apapun. Kita sediakan firman Tuhan, kita sediakan motivasi yang benar dalam Tuhan, kita menyediakan doa buat dia, atau kita datangi ke rumahnya, kita dengarkan apa yang menjadi keluhan dia, dan kita kuatkan dia. Di situ kita sedang menjadi hamba. Kita sedang menjadi pribadi yang mau melayani orang lain. Kita sedang bersedia menjadi keset bagi orang lain, supaya orang lain membersihkan kakinya dari hidup melalui hidup kita. Banyak kan sekarang ini hamba Tuhan yang tampil sebagai pribadi yang lebih baik dari orang-orang. Jarang yang mau menjadi keset bagi orang lain, supaya kaki orang lain yang berdebu itu bersih melalui hidup kita. Kita ini harus menolong. Kita semua panggil Tuhan untuk melayani, sediakan diri untuk menjadi pribadi mau menolong orang lain. Saya nggak bisa datang ke kampus, nggak ada kendaraan, tak jemput, tunggu ya, pokoknya kamu datang. Atau saya nggak bisa keluar, saya antar dan seterusnya. Bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan baik. Di situ kita sudah melayani. Kita sedang memberi diri. Kata melayani sendiri artinya adalah dalam bahasa Inggris to serve atau service. Kalau kita bawa motor kita di bengkel, Pak, tolong diservis. Orang itu akan menservis, membuat motor kita jadi lebih baik. Membuat apa yang rusak-rusak itu diperbaiki, yang kotor-kotor dibersihkan. Itulah kita sebagai pelayan Tuhan semestinya demikian. Kita membersihkan yang kotor-kotor. Saya mulai pelayanan pribadi demi pribadi 2015. Saya menyediakan diri untuk menjadi orang yang mendoakan pergumulan orang lain. Dan saya terima banyak cerita-cerita yang menyedihkan, yang seakan-akan tidak mungkin bisa dengar dengan baik. Karena mereka merasa kalau cerita kependetaannya itu mesti nyebar kemana-mana. Kadang-kadang dijadikan contoh korban dan sebagainya. Saya orang Jawa, cepat cerita, dan saya mendengar. Saya menservis mereka, membawa mereka dalam doa, dikuatkan hidup mereka lagi, menemukan harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan saya mulai membawa satu persatu, dan sampai hari ini, bahkan saya kerjakan, kita pernah berhenti. Kita berhenti 2014 sampai 2020. 9 tahun saya kerjakan orang-orang dalam kondisi masalah yang ada. Nah ini saya mengajak setiap kita, ayo memiliki hati yang melayani, setia melayani Tuhan. Yang artinya bukan sekedar kita mengerjakan tugas gereja, kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Berilah hati setia melayani. Saya ini paling tidak bisa untuk tidak melayani. Bukan saya sombong, tapi hati saya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Dimanapun saya mesti punya hati melayani. Dan itu bukan berarti saya harus berkorban. Ketika saya ada sebagai guru di sebuah sekolah SD, saya melihat kebutuhan anak-anak dalam kesulitan mereka. Saya datangi mereka, saya tahu apa yang mereka butuhkan. Oke, yang itu saya tanya. Misalkan dia tidak bisa bayar beli buku, yang buku saya urusi. Tapi kalau yang uang sekolah, orang tua. Seterusnya, ketika saya di sekolah yang lain juga demikian. Ada yang dalam situasi perlu orang yang mendukung dia, saya dukung. Sampai di waktu-waktu berikutnya yang pernah saya ceritakan. Istri saya sampai maaf komplain. Kok bisa sih kamu ini kerja ya? Melayani, oke, kalau bisa ya kerja aja, kalau bisa melayani, kan enak kerja aja. Saya tak bisa mau apa, ya memang itu yang Tuhan sudah bebankan ke saya, yang ada di dalam hati saya, yang ada dalam kehidupan saya.
Walaupun akhirnya saya terima banyak risiko. Karena melayani orang jadi salah paham. Karena melayani saya jadi kehilangan pekerjaan. Gak apa-apa. Bisa gak kehilangan. Pertama, miliki hati melayani. Ketika kita memiliki hati yang melayani, kita tidak akan kecewa melihat atau menanggapi segala sesuatu. Rasul Paulus berkata, yang kami beritakan adalah Yesus Kristus dan diri kami sebagai hamba yang merendahkan diri di bawah orang-orang itu. Padahal dia adalah rasul yang paling top, hamba Tuhan yang namanya paling populer, paling dikenal, jemaatnya banyak di kota-kota Korintus, Roma, Galatia, Efesus dan sebagainya. Tapi dia mau berkata, aku ini apa? Tuhan Yesus sendiri berkata di Markus 10:45, karena anak manusia jika datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak datang sebagai Superman yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, mengadakan mujizat roti jadi ribuan, roti yang cuma berapa keping itu jadi ribuan roti dan dimakan banyak orang. Dia tidak datang jadi Superman, datang jadi pribadi yang sangat rendah, melayani orang. Dia mendekati orang-orang yang dalam kondisi dibuang oleh orang lain, dianggap terabaikan. Dia datangi rumah Sakeus yang menurut orang-orang dia adalah orang jahat, pemeras, pemungut pajak. Yesus datang, miliki hati melayani. Yang kedua, kesetiaan apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Yang pertama, kesetiaan melayani. Yang kedua yaitu kesetiaan untuk menabur, setia menabur. Rika bisa bantu saya baca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ini ada termasuk ayat yang terkenal juga. Berbunyi demikian, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang membawa kasih. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa arti kata menabur? Menabur itu apa sih? Menabur itu memberikan yang terbaik yang dia punya. Menabur itu memberikan yang terbaik yang dia punya. Menabur memberikan yang terbaik. Orang petani akan memberikan taburan benih padi yang terbaik yang dia punya. Supaya apa? Satu kali akan tumbuh menjadi padi yang unggul, yang berkualitas. Ya benih-benih yang terbaik tidak akan ditaruh di situ. Orang yang menabur akan memberi yang terbaik yang dia punya, yang dia miliki. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Ini yang terbaik buat Tuhan dari hidup kita. Orang yang melayani pasti memberi yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan dia. Orang yang melayani pasti akan menabur. Orang yang melayani pasti rela memberi. Orang yang melayani pasti mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa tuh? Bisa uang. Kalau uang yang diminta untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ada kakak yang rela untuk dia saya siap. Nah, kalau uang yang diminta untuk Tuhan, untuk pelayanan, adakah kita siap? Seringkali mungkin kita masih perhitungan itu. Tapi kalau Tuhan yang meminta, jangan pernah kita menabur, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menabur, memberikan yang terbaik. Kadang-kadang saya lihat atau saya dengar di sana sini ketika teman-teman mau melayani, mau ikut dalam satu pelayanan di satu gereja, di satu ibadah, mereka akan berpikir dulu, berapa yang saya dapat di situ? Berapa sekali dapat yang saya dapatkan? Berapa yang saya peroleh? Satu kali ada seorang teman yang berkata, pendetanya di gerejanya di daerah Manuan, di
di sana. Kata pendeta saya itu kalau di Nangkota katanya 500.000 sekali datang. Terus ngomong ke saya, kalau Pak Oki saya usulkan ke pendeta saya waktu di sana gimana? Tidak apa-apa, bilang aja gratis, nggak usah bayar, nggak usah bayar. Kalau yang sana 500.000 saya, setiap kali pelayanan yang saya perhitungkan itu bukan saya dapat apa, tapi saya selalu berpikiran begini, kalau saya berangkat sampai pulang, uang saya masih cukup apa tidak? Kalau ada, saya aman, saya nggak akan berharap apa. Ketika kita menabur, berikan yang terbaik. Bisa berupa uang, bisa berupa taburan kasihmu kepada orang-orang tertentu. Kita mengasihi orang-orang yang kita layani, kita datangi, mungkin nggak respon. Kita layani, mungkin dia tidak respon. Rasa putus asa. Mungkin juga bisa menabur doa. Doakan orang-orang tertentu. Mungkin di antara teman-teman yang kita kenal hari ini nggak ada. Di antara kunci-kunci yang seharusnya diisi, kita berdoa buat mereka. Tuhan, saya berdoa buat ini supaya dia bisa kembali hadir buat ibadah, supaya dia bisa hadir membantu kami, supaya dia bisa hadir terselamatkan sini. Doakan, berikan perhatian, sampaikan dengan firman Tuhan mungkin di lowatan tertentu, di teman-teman yang kita kenal. Lupa gak direspon Pak, gak apa-apa. Jadilah seorang pelayan Tuhan yang gak tahu malu. Berarti gak tahu malu. Oh, kita sampaikan setelah firman Tuhan, kita sampaikan motivasi-motivasi. Datang lagi ngajak, ayo minggu datang ya. Males datang diberi jam sedikit, gak apa-apa, ayo datang. Minggu berikutnya undang lagi, ayo datang ya. Gak, males lalu. Apa di sana nggak dapat apa-apa. Minggu berikutnya datang, nggak tahu malu. Sekian waktu mungkin 1 kali aja sudah. Sekalipun nggak direspon dengan baik, tetap doakan. Sekalipun nggak direspon dengan baik, tetap layani dengan kasih. Sekalipun nggak direspon dengan baik, tetap berikan uangmu untuk hal yang terbaik atau pelayanan kerja. Jangan merasa bahwa saya ini kan sudah memimpin pujian, saya ini sudah khotbah di situ, saya ini sudah pelayanan yang menabur yang terbaik adalah ketika kita membawa jiwa. Kalau orang-orang yang selama ini belum bersama dengan kita, ingatkan mereka, atau siapa yang kita tahu tidak harus ada di gereja ini, dan kita tahu bahwa imannya perlu dikuatkan, dukung dia. Setiap hari yang saya lakukan apa? Saya bikin renungan firman Tuhan. Kalau yang di grup gereja itu teks tulisnya. Karena saya juga buat sang teduh untuk orang-orang anak-anak yang kami layani, yang kami bimbing. Itu mereka saya bikin teks tulisnya. Karena mereka harus menuliskan pesan Tuhan apa yang didapatkan. Tapi untuk yang lain saya tulis, saya berupa rekaman suara sama persis yang saya tuliskan. Dan itu saya kirim ke sejumlah orang. Ada yang nggak pernah respon, nggak apa-apa saya kirim. Nggak pernah terima kasih apa, nggak apa-apa, tetap saya kirim. Saya jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang nggak tahu malu. Gak masalah. Saya kerjakan dengan setiap pelayanan. Saya kirim pribadi, saya kirim pribadi. Satu kali tetap nyantol juga. Ini sesuai dengan jalan alam. Puji Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang nggak tahu malu. Menabur yang baik, menabur yang luar biasa, menabur sampai mencucurkan air mata. Artinya apa? Ini yang paling baik yang saya berikan. Kalau anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak sampai mencucurkan air mata ketika melayani, maaf, Anda belum melayani Tuhan. Sekali lagi, kalau kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, belum sampai mencucurkan air mata, kita masih belum melayani Tuhan. Kita masih melayani diri sendiri. Kita masih cari pengakuan. Sampai keluarkan air mata, sampai berdoa untuk motor, keluar air mata. Tuhan, aku tahu ini tidak mudah. Bisa mau setia. Pernah berdoa sampai mencucurkan air mata? Pernah? Bukan untuk mengasihani diri sendiri. Ya banyak orang-orang yang mencucurkan air mata karena terlibat utang yang belum dibayarkan, yang belum bisa bayar. Pak, tolong, nggak seperti itu. Tapi karena kita menangisi jiwa-jiwa,
Ada satu anak, saya sudah berkali-kali cerita, yang kami layani, saya dukung secara keuangan, untuk biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan segala yang dia perlukan manusia. Semuanya, ya uang, baju, makanan. Satu kali, entah bagaimana, dia pun meninggalkan saya. Meninggalkan pembinaan kami, pelan tapi pasti, bersekongkol dengan teman-teman, yang tidak membuat saya dikeluarkan dari tempat saya mengajar, dituding oleh banyak orang saya salah. Satu kali saya berkata, Tuhan saya salah. Ketika saya sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, saya pun akan berkata, Tuhan, ini resiko pelayanan. Saya tidak akan meninggalkan pelayanan. Saya akan kerjakan pelayanan dengan maksimal. Saya akan rebut jiwamu, sekalipun dari jauh. Dan hari ini, sampai hari ini, saya tidak menutup berkat untuk anak itu. Meskipun ketika aku menikah ini saya nangis. Nangis kenapa? Percuma saya kasih uang buat dia. Saya tidak pernah direspon. Tidak ada ucapan terima kasih. Tapi saya tidak mau menutup berkat dia. Uang sekolah tetap saya bayar. Ada donatur yang memberi buat dia. Saya tidak akan ngomong, Bu, jangan ngasih buat dia. Dia berlaku jahat sama saya difitnah sama dia. Enggak. Semua yang dilakukan tidak saya ceritakan kepada donatur. Donatur ini transfer bantuan. Saya tetap sampaikan. Tidak saya tutup, tidak saya harap. Dan saya berhentikan dengan pulsa. Saya tidak lagi memberi pulsa. Karena saya juga sudah tidak bisa dihubungi, saya tidak bisa menghubungi juga. Saya tidak bisa menghubungi dia juga tidak pernah hubungi saya. Apalagi nomor saya dihubungi, saya tidak bisa berpulsa karena tidak tahu masuk atau tidak. Tapi bantuan yang lain secara keuangan saya berikan. Saya menabur dengan mencucurkan air mata. Sampai kapan tabungan ini akan jadi hasil yang baik? Saya tidak tahu. Satu kali yang kita kerjakan tidak akan pernah berjalan. Dalam hal apapun juga lakukan untuk ini. Saya sudah membuktikan diri bahwa saya ada di titik yang bukan cuma terendah, bawahnya rendah lagi. Saya tetap setia buat ini. Saya tetap setia mengerjakan terbaik buat ini. Fitnah kiri kanan itu di sana sini. Saya tidak kata saya kuat. Saya tidak sakti, tapi Tuhan yang mengenai saya. Yang kedua, setia menabur dan kondisi apa? Setia menabur bagi yang terbaik buat Tuhan dan hidup kita. Menabur perasaan, menabur pikiran, menabur kata-kata iman, menabur apapun yang bisa kita kerjakan. Satu kali kita akan menang. Selama kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan kan berkata begitu. Bertolong-tolongan, menabur yang baik. Dan kita akan menang. Selama kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, melihat hasil upaya kita. Selama kita masih ada kesempatan, kita akan melihat dengan sukacita. Poin yang pertama, setia yang bisa kita berikan pada Tuhan adalah setia melayani. Yang kedua, setia menabur. Berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikan yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Sebelum poin berikutnya, saya ingat satu kali gereja Betani Minden. Waktu itu tahun 98. Gereja Betani masih jaya-jayanya, luar biasa. Ya sekarang mudah-mudahan masih. Waktu itu anak-anak mudanya banyak dikenal di seluruh Surabaya. Kalau sekarang kan gereja yang lain yang unggul. Kalau secara perbandingan sedikit. Waktu itu gereja Betani Minden baru dibangun. Oh belum, Betani Minden masih belum jadi. Tapi gereja Betani Manyar, masih ada gereja Betani Manyar mengadakan konferensi pemuda, youth conference. Saya SMA kelas 3. SMA kelas 3, saya ikut youth conference. Acara seminar, tapi untuk anak-anak muda. Diikuti ribuan orang. Waktu itu sesi persembahan. Pelayannya atau panitianya yang bertugas ketua tim doa yang menyampaikan untuk mengantar acara persembahan.
Persembahan ini akan kita buat untuk membuat ruang doa di gereja yang kita bangun, kan? Akhirnya jadi geraha tetapi dengan besar. Tahun 98 belum jadi gereja. Dan saya waktu itu berpikir, kalau waktu itu saya masih bawa uang 5.000, hanya 5.000. Saya kesana cuma naik sepeda pancal biasa. Saya berpikir 5.000 nanti ini pulang saya belikan es di tengah jalan, karena kan Surabaya panas. Setelah itu sudah. Tapi ada persembahan. Alhamdulillah enggak, saya nggak mau ngasih dulu. Masih banyak orang yang lain. Kalau saya nggak ngasih, nggak akan ngefek. Persembahan diedarkan bukan dengan kantong, tapi dengan amplop hijau, amplop coklat. Begitu di dekat dari deretan kursi saya, di kesana kurang 2 orang. Di sini ada hati, suara berkata, kasihkan uangmu. Cuma 5.000, kasihkan. Saya berusaha menang, tapi ketika amplop ini sudah dikasih, saya buka dulu, saya kasih 5.000, udah kosong, nggak ada lagi. Udah, setelah nggak apa-apa, setelah beli hasil gen nggak apa-apa. Di Beratang itu ada jual hasil gen. Kalau pulang dari Petani Manyar lewat daerah Beratang, itu ada jual hasil gen. Maju lagi, rumah saya di Beratang. Waktu itu rumah saya masih di Beratang gede. Sudah, akhirnya saya beli persembahan sudah lega. Ya, uang saya nggak ada lega. Kalian tahu, begitu saya pulang, acara selesai saya pulang, siang hari panas, nggak bisa beli es, sampai rumah. Mama saya ngomong, ibu saya memberikan sesuatu kepada temannya itu rumahnya ya tidak jauh dari rumah saya, di gang yang lain bisa ke sana. Pulang-pulang, saya dikasih uang sama mama saya, 5.000. Wah, itu balik uang saya. Dan kenangan itu saya ingat sampai sekarang. Itu 5.000 itu. Berkesan seumur hidup. Berkesan. Tidak saya lupakan. Saya sering memberi persembahan berapa pun, tapi 5.000 itu tidak berkesan. Kenapa? Karena dari 5.000 itu terbukti Tuhan tahu saya masih 5.000 untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan. Nah, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu. Di situ memuatkan kepercayaan saya. Kalau saya memberi itu Tuhan, dia akan lakukan. Dan dia akan lakukan. Sampai hari ini ketika saya memberi buat yang lain-lain, saya menabur buat yang lain-lain, saya memberi yang buat siapapun yang membutuhkan. Gak pernah kami berdoa, gak pernah kami kesulitan. Ada kesulitan keuangan, tapi selalu tertolong. Karena 5.000 itu membuat saya percaya Tuhan gak meminta kepada saya, kepada setiap kita. Amin. Poin pertama, setia melayani. Yang kedua, setia menabur. Yang ketiga, kesetiaan ini yang paling gak enak, yaitu apa? Setia menderita. Kesetiaan itu menderita. Ternyata jadi orang Kristen menderita itu adalah wajib. Firman Tuhan juga sudah menyatakan bahwa setiap kita ini dipanggil untuk ikut salib Kristus, dan itu juga kewajiban untuk menderita. Kita tolong Kak Ferdinand bacakan 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Ayat 13, 12. Begitu bunyi firman Tuhan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin. Yang mau beribadah di dalam Yesus, dia akan menderita aniaya. Dan ini sesuatu yang nggak populer, sesuatu yang nggak disukai. Maunya kalau ikut Tuhan beribadah itu diberkati. Maunya itu kalau ikut Tuhan sukses. Maunya kalau ikut Tuhan itu mengalami kelimpahan. Oh, semua akan beramin-amin. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, alami aniaya, penderitaan, kadang kita berani.
Bahkan firman Tuhan di Yakobus berkata, berbahagia kamu mengalami pencobaan. Malah dianggap bahagia. Pencobaan apa? Itu sinonim dengan kita mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Berani kita berkata, sama Tuhan Yesus. Kalian ini jadi orang Kristen tidak mudah. Ditolak sana sini, diabaikan di sana sini. Kalau ikuti media sosial, ya mungkin minimal ikut di TikTok lah. Ada banyak berita. Orang berdoa saja digeruduk massa di Tangerang. Yang beberapa waktu yang lalu juga ada seorang pegawai negeri sipil yang masih berwudhu. Itu diberikan teriak melarang orang yang beribadah mengadakan doa di salah satu kelompok gereja, satu gereja mengadakan doa kelompok di salah satu rumah. Harus ada izin, harus ada izin. Doa itu mana ada izin? Sejak kapan orang berdoa harus ada izin? Ujung-ujungnya ya minta maaf juga orang. Kenapa terlalu diresik? Tidak jauh dari tempat kita di Cermin. Seorang pegawai di situ juga seorang guru. Orang marah ketika ada persekutuan sebuah gereja. Marah merasa tidak ada izin. Ini jadi orang yang kita harus kuat dalam mengirim Tuhan. Orang Islam itu identik dengan aniaya, identik dengan penderitaan. Walaupun kita diberkati, iya, tapi sisi lain seperti seperti dua sisi mata uang. Satu penderitaan atau penganiayaan, satu lagi berkat. Itu tidak bisa kita pilih salah satu. Ada banyak orang yang sebenarnya suka ayah kamu jadi kepala bukan ekor. Akhirnya apa? Merasa jadi kepala, tidak mau bekerja di rendahan. Teman-teman saya berkata, oh saya mau jadi ayat ini, saya jadi kepala sekolah, amin. Ayat ini tidak berbicara mengenai posisi, tapi berbicara mengenai pengaruh kita yang berdampak. Masa dengan ayat berkata jadi kepala bukan ekor, jadi pimpinan perusahaan semua, tidak akan jadi gampang. Nanti ketika orang bisa jadi cleaning service, oh kamu tidak diberkati, karena jadi ekor. Ayat ini, ketika kita dihadapkan pada penganiayaan, penderitaan, siap enggak? Kuat enggak? Takut enggak? Berani setia? Biarlah kita semua terhitung sebagai bagian. Kuat di hadapan. Saya sudah mengalami juga karena kesetiaan saya sama Tuhan. Jadi 2 kali berhentikan dari sekolah. Tapi tidak mengurangi kesetiaan saya. Karena ketika saya mengalami penderitaan penganiayaan, di sisi lain saya mengalami penghiburan dari Tuhan. Saya dipecat dari satu sekolah. 2 orang yang menghasut saya, memfitnah saya, diberhentikan. Masuk sekolah yang lain, saya dirancang untuk difitnah sama orang-orang. 2 guru yang memfitnah saya, dikeluarkan juga. Jadi saya tidak takut mengalami penganiayaan, tidak takut mengalami penderitaan. Tuhan Yesus pasti sediakan penghiburan, pembelaan, kekuatan. Amin. Dan juga seperti jangan. Ayat terakhir, kita baca Wahyu 2 ayat 10. Kata panjang ayat ini, kita nanti akan lihat di bagian terakhir. Wahyu 2 ayat 10. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau sedia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota hidup. Dan berkata, dalam setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota hidup. Kalau di hadapan kita diajukan pilihan ikut Tuhan Yesus atau kamu mati, lainnya kita berkata sama dengan Tuhan Yesus. Apapun juga situasi yang saya. Kamu ikut Tuhan Yesus atau kamu akan mengalami kelaparan atau kamu memilih hal yang berani ikut Tuhan Yesus. Dan bagi anak-anak muda di sini, kalau dihadapkan pada pilihan, kamu ikut Tuhan Yesus
atau kamu ikut, atau kamu dapat jodoh ini yang gak seiman, yang baik, yang orangnya kaya, orangnya punya ekonomi yang baik. Ini bulan lalu sudah saja sampaikan, ada seorang yang meninggalkan iman karena ikuti cowok ganteng, cowok kaya, cowok tajir terkenal di kampung. Dia ikuti, ternyata 2 bulan, 4 bulan diceraikan sampai ada pesta perceraian. Dia sudah meninggalkan iman, gimana? Dia lebih tertarik pada apa? Udahlah kita setia sampai Tuhan akan mengatakan pada kita maka takut. Saya dengan budaya juga ada misalnya yang sedih kalau melihat teman-teman tertentu yang dulu memimpin pujian dahsyat luar biasa sekali, ibadah minggu dia memimpin pujian dengan luar biasa, tapi ternyata sekarang jadi mualaf lagi, pakai hijab di sana sini. Itu kemana yang dulu? Hari poin terakhir yang kita lakukan Tuhan Yesus. Dan setiap apapun juga yang terjadi, sampai dari sakit, sampai mati, sampai itu penghabisan, sampai apapun terjadi, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh terima share firman ini, menguatkan kami, menegur kami, tapi juga menghibur kami. Ketika kami ikut Engkau, kiranya kami boleh memiliki kesetiaan yang kuat dan tidak akan terombang-ambing oleh daya tarik dunia, yang tidak akan jatuh oleh kenikmatan dunia, dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apa yang dunia berikan dan tawarkan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun juga, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika harus memilih antara untuk Tuhan dan kenikmatan dunia, atau situasi-situasi apa, sekalipun situasi sulit kami hadapi, kami tidak akan kehilangan Tuhan. Ini janji kami, ini komitmen kami. Kiranya kami boleh menepatinya dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus itu. Sebab dengan kemampuan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di gereja ini dalam ibadah kami. Kiranya kami memiliki kesediaan. Baik itu saudari kami Termina, saudari kami Rika, Bu Devi, saudara Julius, saudara Pia, dan juga saudari kami Diana. Kami bermimpi Tuhan Yesus sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.